Hai semuanya, Mauli di sini. Jadi kalau di minggu kemarin di video yang 2 minggu kayaknya aku ngebahas soal bully, dan di video kali ini aku bakal ngebahas apa yang harus jangan kalian lakukan, terutama laki-laki, yaitu pelecehan. Mengingat pelecehan itu paling banyak dilakukan oleh laki-laki ya ketimbang wanita. Jadi aku mau cerita sedikit juga. Di tahun 2019 kalau nggak salah aku speak up tentang aku dilecehkan di video YouTube aku, dan di situ banyak banget hate comment ataupun komen-komen yang lebih menyalahkan aku karena pakaian aku. Jadi mereka nggak cuma nyerang di komen YouTube, mereka datang ke sosial media aku seperti Instagram, kayak ada yang langsung komen, ada yang kayak nge-DM juga. Satu hal yang perlu kalian tahu, ketika laki-laki itu udah kepengen atau hawa nafsunya udah nggak bisa dialihkan, ini secara biologi ya, ini udah naluri laki-laki, dia kayak 3 atau 4 hari itu udah harus keluar gitu. Makanya kalau kalian nonton di berita, nggak cuman wanita yang mungkin bajunya mohon maaf sedikit terbuka, meskipun sebenarnya aku nggak yang terbuka banget, meskipun aku tidak memakai hijab dan aku seorang muslim, tapi kalau kalian nonton di berita, itu nggak cuma terjadi dengan wanita-wanita yang tidak memakai hijab, tapi itu juga bisa terjadi kalau kalian, ini baru warna naturalnya, jadi itu juga bisa terjadi, jadi itu juga bisa terjadi oleh kayak mohon maaf ODGJ. Jadi waktu itu aku menerima, oke, mungkin sebagian akan menyalahkan pakaian aku, nggak apa-apa karena itu bagian dari pendapat orang lain. Tetapi yang perlu diperhatiin juga bahwa kalau laki-laki itu sudah tidak bisa membendung hawa nafsunya, bahkan kayak anak kandungnya sendiri aja bisa dijadikan pelampiasan, ataupun seperti aku bilang tadi kayak ODGJ pun juga bisa gitu dijadikan pelampiasan. Di tahun itu kayaknya orang-orang belum banyak yang mengerti, tapi kalau dibandingkan sama sekarang di tahun-tahun 2023 kayaknya mulai banyak yang paham. Tapi meskipun ada juga yang masih kayak kontra, tetap menyalahkan pakaian seorang wanita ketika wanita itu berpakaian terlalu terbuka. Dan kalau kembali ke video aku itu ya, aku sempat mikir di tahun itu kayaknya 2019, orang-orang yang nonton video aku ini bener-bener kayak nonton video aku atau hanya di skip-skip terus komen. Aku sampai mikir kayak gitu. Karena apa? Pada saat aku cerita tentang pelecehan itu, pelecehan yang pertama kali aku alami itu di kelas SMP, kelas kayaknya kalau nggak kelas 2. Jadi video udah aku take down ya. Di saat itu aku tuh memakai hijab guys. Jadi memang aku belum memakai hijab karena keinginan aku, kayak keinginan orang tua. Jadi aku hanya pakai hijab itu di sekolah. Jadi kalau lepas dari sekolah aku nggak pakai hijab gitu. Dan pelecehan pertama yang aku alami itu ya di sekolah itu, pada saat di SMP aku memakai hijab ya, dan itu terjadi. Dan aku makanya agak heran kenapa orang-orang menyalahkan aku karena pakaian aku di saat itu. Padahal aku cerita pertama kali aku dilecehkan itu pada saat aku pun masih di bangku sekolah SMP dan aku memakai hijab gitu. Jadi yang disalahkan harusnya kan laki-lakinya gitu. Tetapi pada saat itu aku diserangnya karena pakaian aku. Pada saat kejadian itu dulu aku masih belum ngerti kalau itu ternyata pelecehan. Ternyata berjalannya waktu aku nggak cuman sekali itu. Jadi yang pelecehan kedua yang aku terima yaitu pada saat aku kuliah di Jogja. Waktu itu aku di Trans Jogja gitu, yang aku cerita. Jadi ada penumpang di belakang laki-laki, bapak-bapak, dia kayak ngegesek-gesekin itunya. Jadi aku kayak sempat noleh ke belakang dan aku kayak maju gitu, pindah tempat. Dan setelah itu masih ada tahun setelahnya, aku waktu itu lagi ngejahit, ini yang ketiga ya, aku lagi ngejahitin baju di salah satu penjahit di Jogja juga. Dan waktu itu aku tuh ada pacar, cuma pacarku tuh nggak ikut masuk ke tempat yang jahit itu. Jadi waktu itu dia ngukur lingkar, terus dia kayak nempelin ininya. Sebenarnya di saat itu aku tuh kepengen ngepukul orang itu gitu, cuma waktu itu aku ngeliat istrinya, kan waktu itu dia ada istri ya, istrinya lagi hamil. Jadi aku tuh kayak mikir gitu, kayak nanti kalau aku begini nanti gimana, padahal istrinya lagi hamil besar kayak gitu. Jadi banyak yang aku pikirin pada saat itu. Akhirnya aku kayak cuman bisa cerita sama pacarku aja. Yang keempat ini, waktu itu aku pernah cerita, waktu itu aku di travel. Jadi aku pulang dari Jogja ke Blitar, aku selalu pakai travel malam karena biar kerasa lebih cepat aja. Karena kalau pagi, perjalanan pagi naik travel tuh kayak lama banget, dan disitu aku kayak dipegang-pegang paha aku oleh penumpang di sebelah aku. Makanya di situ aku berpikir kalau ada orang yang terlalu baik, itu kayak pasti ada maunya atau dia akan punya niat jahat kepada kita. Jadi pada saat aku naik travel itu ya, itu udah jelas guys,
aku tuh selalu pesan yang di pinggir, karena kalau duduk di tengah di travel itu kan gak enak ya, kayak kita di tengah-tengah dua orang, yang di sebelah pintu sama yang di jendela. Jadi aku selalu ambil yang di pinggir, dan kebetulan kosong. Akhirnya disaraninnya untuk di depan atau mau di tengah atau mau di belakang gitu. Nah, aku kan nggak suka juga di belakang, karena di belakang tuh kayak dekat dengan bawaan-bawaan. Jadi akhirnya aku nggak suka juga di depan, karena di depan itu ada kayak tempat mesin, jadi kayak panas gitu guys. Jadi aku milih yaudah aku di tengah, yaudah nggak apa-apa di tengah, aku mikir gitu. Pada saat aku mau naik itu travel, aku dapat yang di tengah, di sebelah sini tuh ada orangnya. Pada saat aku dijemput yang ke nomor 2, yang dijemput penumpang pertama nomor 1 ini bapak-bapak itu dia langsung, pada saat aku masuk dia langsung bilang kayak gini, mbaknya duduk pinggir aja. Aku langsung diarahkan ke situ. Terus aku mikir, tapi aku dapat duduknya di tengah pak gitu. Emang nggak apa-apa waktu itu aku bilang kayak gitu. Terus bapaknya kayak bilang, nggak apa kok, kamu di pinggir aja. Akhirnya aku ditaruh di pinggir yang deket dengan jendela. Jadi dia di tengah, dan kebetulan penumpang yang terakhir ini juga cewek, mbak-mbak pakai hijab, dia ada di sebelah kiri deket pintu. Nah jadi kejadiannya tuh kayak malam gitu guys, karena perjalanannya tuh malam dari Jogja ke Blitar. Terus aku pasti ketiduran, dan aku tuh kayak lagi tidur tuh ngerasa, mungkin remasannya bener kerasa ya di paha sini. Aku langsung kayak bangun, aku kayak langsung pelan-pelan pinggirin itu tangan pakai tas aku, dan si tangan bapak itu kayak memaksa lagi. Aku kayak, dan aku baru sadar ternyata mbak itu pun juga dipegang. Dan aku sempat noleh ke bapak itu kayak cuma tidur gini, dia tuh kayak pura-pura gitu. Jadi itu adalah rangkaian cerita tentang aku dilecehkan. Mungkin ada orang di luar sana yang lebih parah sampai sudah terjadi, dan bahkan mungkin sampai hamil. Jadi aku sangat-sangat prihatin dengan kalian yang sempat mengalami hal itu, dan kalian mungkin nggak bisa survive kayak aku. Dalam artian aku nggak sampai yang di tahap yang sangat parah kayak sampai diperkosa gitu, enggak. Tetapi apakah trauma itu ke bawah sampai sekarang? Iya banget. Bahkan aku nggak pernah bisa lupa dengan hal-hal itu semua. Itu aku pasti inget ada di otak aku kalau aku pernah dilecehkan. Bahkan aku sempat berpikir bahwa semua laki-laki itu kayaknya mirip-mirip sifatnya, meskipun nggak semua ya, perlu digarisbawahi, nggak semua. Karena aku alhamdulillah aku punya adik cowok yang dia tuh super dewasa. Bahkan dia nonton film porno aja kayak, apaan sih itu film porno kayak gitu. Karena dia kan jurusan IPA, dia juga diajarin biologi, jadi dia kayak udah cukup ngerti dan dewasa. Tapi insya Allah dia normal guys, meskipun dia normal kok, dia suka sama cewek meskipun dia nggak nonton video gitu. Meskipun kadang-kadang kayak dulu di laptop gitu ada gitu, ih ini siapa yang nyimpen video kayak ginian kayak gitu. Jadi kayak alhamdulillah ternyata nggak semua cowok kayak gitu. Tetapi apakah pelecehan itu membuat aku trauma dengan cowok? Iya, aku agak trauma dengan cowok. Meskipun ada juga cowok yang dilecehkan, misalkan disodomi. Itu serem banget sih itu sumpah. Dan kurangnya pendidikan seksual di Indonesia itu ngebuat kita nggak ngerti kalau itu ternyata adalah suatu pelecehan. Padahal di agama Islam pun juga diajarin guys, pada saat kita memakai baju misalkan seperti ini ya, ini baju aku panjang sampai segini, apapun yang kita tutup itu nggak boleh dipegang oleh orang lain. Padahal kita tuh diajarin di agama Islam, cuman waktu itu kita nggak tahu kalau itu ternyata masuk dalam pelecehan. Jadi apapun yang sudah kita tutup di tubuh kita, misalkan aku lagi pakai baju kayak gini, ya itu nggak boleh dipegang. Jangan takut kalau misalkan kalian diancam, itu kayak cuman ancaman aja, tapi kalian harus lapor terhadap orang tua. Kalau misalkan kalian, mohon maaf, kalian mungkin nggak punya orang tua dan kalian dititipkan ke kakek kalian atau nenek kalian, kalian lapor ke itu. Tapi kalau terjadi di lingkungan sekolah, kalian bisa langsung lapor ke guru, mungkin terutama guru cewek ya. Kalau guru cowok kadang-kadang ada juga yang kayak guru cowok melakukan pelecehan ke siswanya, kan banyak juga sekarang, bahkan dosen-dosen pun ada gitu. Jadi kalian nggak perlu takut, kalian harus speak up. Baru nanti kalau misalkan itu sudah ada di ranah kayak sampai di tahap yang parah banget kayak pemerkosaan, mungkin kalau kamu cerita dengan orang tua, lalu orang tua bisa mengkoordinasi kayak gimana, bisa lapor polisi. Jadi pelecehan yang aku alami selama hidup aku 4 kali itu, meskipun nggak yang sampai parah sampai diperkosa, mungkin aku di saat itu lebih beruntung daripada kalian. Karena pada saat video aku up di YouTube waktu itu, di tahun itu, banyak banget orang-orang yang cerita bahwa mereka tuh pelecehannya lebih parah daripada aku. Jadi aku merasa beruntung. Bahkan aku ngedenger cerita mereka aja aku kayak sampai ya ampun, kasihan banget mereka tuh yang kayak begitu gitu. Apalagi kayak sampai diperkosa, terus ada juga mungkin sampai hamil, atau bahkan kalau diperkosanya dikeroyok kayak gitu. Terus sampai yang kemarin berita yang sempat viral tuh sampai dia harus operasi, kandungannya diangkat karena
itu kayaknya umur 15 tahun dia diperkosa oleh 11 orang. Pokoknya di berita itu viral banget, dan aku kayak kasihan banget. Ya Allah, kayak kalau itu terjadi dengan anakku, wah, bisa-bisa ya gitulah. Dan untuk kalian para lelaki, mulai sekarang jangan kebiasain deh buat nonton film porno itu, karena itu bisa ngerusak otak dan akan kejadian hal-hal seperti itu tadi. Kalau kalian udah kebelet tapi kalian nggak bisa menyalurkan hasrat kalian bisa ngelakuin olahraga atau hal-hal yang positif lainnya. Kalau memang kalian bisa melakukannya untuk tujuan yang positif ya. Kalau untuk yang negatif, kalau misalkan udah nggak kebelet ya jangan sampai memperkosa ataupun melecehkan wanita. Mending kalian beli aja. Meskipun beli pun juga tidak dianjurkan ya, karena selain takutnya menularkan penyakit, dan ya pokoknya itu urusan masing-masing, ditanggung masing-masing. Pokoknya lewat video ini hanya itu yang bisa aku sampaikan. Buat wanita, jaga diri baik-baik, karena kamu nggak akan pernah tahu orang ngelecehin kamu tuh kayak bisa jadi tuh orang terdekat dengan kamu, bisa jadi dari lingkup keluarga ataupun lingkungan sekolah, bahkan mungkin lingkungan pertemanan ataupun pergaulan juga. So ya, jaga diri ya. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di minggu depan di video-video selanjutnya. BTW matahari udah naik lagi. Ya, bye guys, dah.